Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baiklah Pak Anto, hari ini kita akan melakukan tahapan ketiga dari supervisi, yaitu tahapan pasca observasi. Dari kegiatan praktek pembelajaran yang sudah Pak Anto lakukan di hari Rabu kemarin, ya Pak Anto ya. Nah, apakah Pak Anto ada waktu bersedia untuk update kita Pak Anto ya? Masih. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin di tahapan kelas sebelumnya, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Pak Anto lakukan pada anak-anak kemarin sampai pembelajaran kemarin? Dari pembelajaran kemarin itu yang saya inginkan itu untuk melaksanakan diferensiasi yang Ibu pernah beritahu dengan saya kemarin. Itu yang saya lakukan. Jadi Pak Anto ingin mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari anak-anak kemarin apa Pak Anto? Biar anak itu lebih mengetahui apa sih program Merdeka Belajar itu. Biar mereka itu tahu secara langsung gimana cara merdeka belajar itu yang saya ingin. Kalau dari materi IPA-nya tujuan pembelajarannya apa Pak Anto? Tujuan dari materi pembelajaran yang Pak Anto ingin ke anak kemarin, IPA kemarin, yang pelajaran kemarin, biar mereka tuh tahu gimana sih hewan tentang IPA itu. Kemarin kan itu kita mengangkat hewan itu ikan dan cicak kan kemarin itu. Dari program itu saya inginkan anak itu bisa tahu apa sih cicak itu, apa sih ikan itu bentuknya secara nyatanya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya tentang cicak ya, bentuknya cicak dan ikan itu secara nyata seperti apa. Nah, menurut Pak Anto nih, apa yang sudah baik yang sudah Pak Anto lakukan ketika praktik pembelajaran yang dilakukan kemarin? Yang saya anggap sudah baik itu karena anak kan sudah secara nyata melihat barang, sudah itu mereka mengadakan template gambar, melihat barang langsung, itu saya anggap sudah baik karena sudah merubah hal yang lama dengan yang baru yang sekarang Ibu Eka itu kasihkan dengan saya. Nah, ini. Jadi waktu saya memberikan pelatihan, contohnya seperti ini, itu Pak Anto terapkan di anak, itu seperti ini, yang kinestetik seperti ini, seperti itu. Jadi mereka itu senang ya Pak, bagi mereka itu adalah hal yang baru. Nah, kalau menurut Pak Anto ya, apa kira-kira yang kurang efektif yang dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak? Yang kurang efektif itu terutama pribadi saya ya, ini kita koreksi diri saya itu belum menguasai benar apa sih yang namanya pembelajaran yang saya kenalkan itu. Karena itu anak-anak kadang lagi bingung kan, karena saya juga belum menguasai benar. Itu yang terutama yang saya perlu gali lagi dari diri saya dan pelajari lagi. Dari murid-muridnya, apa menurut Anda yang kurang efektif? Mereka itu kurang aktif dalam mengikuti, karena mereka masih kadang-kadang bingung, nah gitu, ngapa sih kok seperti ini, nah gitu. Padahal mereka kan ingin tahu karena sudah ada bendanya, sudah ada gambarnya, tapi mereka itu masih kayak bingung gimana ini kan begitu. Mungkin karena ini pembelajaran baru. Iya, karena baru tadi ya. Jadi mereka bingung ya Pak Anto ya. Jadi mereka itu terlihat kesannya kurang aktif. Iya. Tadi itu menurut Pak Anto anak-anak itu kurang aktif ya Pak Anto ya. Sekarang ada tidak strategi atau cara efektif yang bisa Pak Anto lakukan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang kurang aktif tadi dan yang menurut Pak Anto yang kurang efektif lainnya? Ya, saya strateginya sekarang ini mungkin dari saya pribadi, karena anak kan sudah mengikuti saya kan begitu saya kenalkan itu tadi. Berarti saya itu harus menguasai terutama itu IT lah utama ya, itu yang utamanya, karena kita itu karena anak itu mungkin mau nonton video dan sebagainya, atau saya itu lebih, pokoknya saya dulu yang mempelajari secara mendalam dulu hal itu. Pak Anto lebih mau belajar lebih banyak. Iya. Terus kalau membuat anak itu biar lebih menarik, lebih gairah gitu, menurut Pak Anto apa yang bisa dilakukan biar anak-anak itu tertarik gitu Pak Anto? Yang pertama itu kayaknya kalau saya lihat dari anak itu, setelah kita kenalkan, setelah kita masukkan dengan mereka, pasti kita itu harus, apakah itu kita setelkan video dengan materi yang ada, sudah itu lebih lagi anak itu lebih lagi terjunkan dengan hal-hal yang baru itu, lebih dikenalkan lagi, mungkin lebih menarik. Jadi media yang lebih banyak ya, menurut Pak Anto.
Nah, kalau dievaluasi nih menurut Iya. Pak Anto, sudah Iya. sejauh mana tingkat keberhasilan yang Pak Anto lakukan terhadap praktek pembelajaran kemarin terhadap diri Pak Anto dan juga terhadap anak-anak? Kalau diri saya itu masih lebih kurang lah itu ya. Kalau menurut saya 100%? ya jauh banget itu. Jadi Baru 35%-an lah. Itu pun belum kayaknya karena anak itu masih kadang-kadang bingung nah gitu. Pak Anto berada di titik 30% Iya, sekarang 35%. ini ya Pak Anto ya. Baiklah Pak Anto, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi Iya. yang sudah saya amati kemarin Iya. di praktek pembelajaran Iya. yang dilakukan kemarin. Untuk RPP Iya. secara keseluruhan sudah terlaksana dalam Iya. kegiatan pembelajaran. Area pengembangan yang diinginkan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif Iya. dan KSE. Di sini di strategi diferensiasi konten, saya lihat Pak Anto sudah menerapkan itu. Sudah Iya. terlihat di situ ada nampak konten yang beragam yang Pak Anto siapkan. Seperti kemarin ada gambar, Iya. terus itu ada teks juga, Iya. dan juga ada hewan secara Iya. nyata yang untuk diamati, dan ada buku teks. Nah, hanya saja guru belum bisa memanfaatkan materi tersebut secara optimal. Iya. Yaitu strategi diferensiasi proses. Dalam pembelajaran, guru juga sudah melakukan diferensiasi proses yang berdasarkan aspek gaya belajar anak. Hanya saja dalam membagi kelompok, gurunya tidak menanyakan terlebih dahulu seperti apa, atau lebih dijelaskan lagi yang gaya belajarnya seperti apa, karena ini tadi mungkin hal baru seperti yang Pak Anto lakukan. Walaupun Pak Anto sebelumnya sudah melakukan pemetaan, tetapi anak itu masih terlihat bingung seperti apa tujuannya. Nah, yang untuk diferensiasi produknya dalam tagihan, Pak Anto juga sudah ada di situ memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat produk sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, hanya saja guru terlalu terlihat seperti lebih mengarahkan, guru lebih mengarahkan kepada anak, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah, pada budaya positif di situ sudah terlihat bahwa Pak Anto juga sudah mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya positif. Terlihat di sana bahwa guru telah menyampaikan kesepakatan kelas, hanya saja perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Hanya terlihat sebagian murid yang tidak terlibat aktif, ya apakah karena ini hal yang baru tadi, ataukah karena dia segan dengan guru ini berpendapat. Tapi sudah bagus. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya juga situ sudah ada. Pak Anto sudah menerapkan 5 KSE dalam keterampilan relasi dan sudah menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di situ anak-anak sudah diberi kelompok, sudah bisa bekerja bersama dengan timnya, dan ketika anak-anak mengambil keputusan yang bertanggung jawab juga, di situ anak-anak sudah bisa mempresentasikan hasilnya dengan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka inginkan tadi. Pak Anto juga sudah melakukan manajemen diri dengan memberikan ice breaking kepada murid. Hanya saja perlu dioptimalkan untuk KSE yang lain. Jadi untuk secara keseluruhan, untuk pembelajaran diferensiasinya sudah ada, hanya saja perlu dioptimalkan. Nah, di sini hasil catatan dari saya, dari hasil observasi dalam pengembangan guru pada area pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan KSE sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi untuk pengembangan guru yang lebih baik lagi. Itu dari hasil observasi saya. Nah, tadi menurut Pak Anto, sekarang Pak Anto ini berada di posisi 35%. Menurut Pak Anto ya. Nah, sekarang apa nih Pak Anto, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan oleh Pak Anto? Saya pribadi ini saya itu yang perlu ditingkatkan terutama itu IT-nya. Sudah itu banyak-banyak konsultasi dengan ibu lah yang terutama CDP angkatan 7 itu yang pertama. Saya meminta pendapat gimana kalau punya masalah seperti ini cara mengatasinya, itu yang pertama. Jadi di sini Pak Anto ingin mengadakan pengembangan diri di IT ya, mungkin karena ingin membuat media tadi, ingin membuat video segala macam itu. Bagus itu Pak Anto untuk pengembangan dirinya. Nah, sekarang
sekarang kan tadi Pak Anto ingin meningkatkan pengembangan diri di IT. Iya. Apa rencana Pak Anto ke depan? Rencananya ya apa ya, lebih banyak lagi membuka tentang alat elektronik, terutama laptop lah ya, itu yang utamanya. Gimana cara bikin video, gimana cara membuat gambar biar lebih menarik di depan anak dan sebagainya. Apakah ada teman untuk berkolaborasi? Bapak ingin ya yang membantu lah. Kalau dari internet ini terutama memanfaatkan yang ada ya di YouTube dan Google. Itu rencana yang baik lah kalau Pak Anto ingin mengembangkan diri Pak Anto lebih dalam lagi, dan saya Pak Anto selalu siap membantu. Kita saling berkolaborasi, saling sharing